Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode ke-29 kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai berisikan topik-topik tentang hot issues yang sedang beredar di masyarakat, juga tentang kebijakan-kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tentunya event-event yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Sobat Jatim, saat ini saya sedang berada di kantor Biro Kesra atau Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan sudah bersama saya di sini Kepala Biro Kesra Setda Prof Jawa Timur, Bapak Imam Hidayat SOS MM. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya Bapak? Selamat pagi Mas Wandi, kabar baik, selamat pagi dan menjelang siang untuk Sobat Jatim semua. Iya, mungkin Bapak bisa perkenalan secara intens ke Sobat Jatim. Mungkin mau apa nih? Siapa nih saya? Bapak Imam Hidayat ini siapa? Seperti itu. Oke, monggo Pak. Ya, baik. Selamat pagi Sobat Jatim. Jadi saya Imam Hidayat, saya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Ya, sekarang saat ini saya bersama Mas Wandi akan melakukan temu atau apapun lah acara ini di podcast ini terkait dengan persiapan-persiapan apa yang dilakukan menjelang 17 Agustus tahun 2024. Tentunya ada hal-hal yang menarik nantinya yang akan kami sampaikan terkait dengan hal tersebut. Dan juga Sobat Jatim bahwa mungkin ada yang masih belum paham terkait dengan apa Biro Kesra. Biro Kesra ini adalah salah satu unsur staf gubernur, sekretariat. Dalam hal ini tugasnya yang utama adalah bagaimana kemudian memberikan rumusan kebijakan pengolahan data terkait hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Nah, misalnya kesehatan, pendidikan, kemudian pariwisata, kemudian ada juga yang paling banyak ada keagamaan. Jadi beberapa kegiatan terkait dengan peringatan Hari Besar Islam dan peringatan Hari Besar keagamaan itu juga ada di tempat kami di Biro Kesra. Itu gambaran singkat ya, terkait dengan apa yang dilakukan di Biro Kesra ini. Baik, Sobat Jatim, dan kali ini saya dan Pak Imam akan ngobrolin seputar Semarak HUT RI ke-79 khususnya di Provinsi Jawa Timur ini Pak ya, dari rangkaian acaranya, kegiatan-kegiatan sampai perayaannya. Baik, sesaat lagi kita akan merayakan ya Pak ya, 17 Agustus, beberapa hari lagi ya Pak, karena ini udah Agustus awal. Nah, apa saja Pak? Apakah ada perbedaan dari perayaan atau kegiatan-kegiatan HUT RI di Jawa Timur ini sebelumnya dengan sekarang? Baik, Mas Wandi, bahwa kalau dilihat dari jalannya upacara sendiri dan rangkaiannya memang hampir tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi mungkin materi di dalamnya seperti apakah pengisinya sendera tari, kemudian ada hal-hal seperti misalnya paduan suara dan lain sebagainya, kemudian rangkaian-rangkaian acara yang mengikuti itu bisa jadi ada perkembangan dan dinamika di sana sini menyesuaikan dengan keadaan serta situasi yang ada saat ini. Jadi kalau secara garis besar untuk kegiatannya saja sifatnya upacara itu sudah pakem ya, Pak. Istilahnya kalau di dalam aturan tentara itu tata upacara militernya ya, itu sudah baku, sudah pasti. Jadi mulai dibacakan jam berapa proklamasi itu, kemudian apa yang mengikuti setelah itu sudah ada rangkaiannya. Tapi bisa kami sampaikan juga bahwa untuk pengisi rangkaian itu banyak yang mungkin nanti akan menjadi ya semacam kejutan bagi masyarakat di Jawa Timur. Berarti at least secara perkembangan entertainnya ya Pak ya, hiburannya pasti ada perbedaan lah sedikit dari tahun lalu. Karena nggak mungkin sama ya Pak kan, jadi bosen juga kalau sama. Kalau temanya sendiri Pak, tema HUT RI. Ya, jadi kalau tema kami sudah mengikut
apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat, yakni Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ya, kalau dari penjelasan yang dapat kami terima, yang kami baca, ini memang adalah spirit, the new spirit of Indonesia begitu, karena kita tahu bahwa untuk tahun ini mulai dilakukan upacara 17 Agustus di Ibu Kota yang baru, di IKN ya. Jadi harapannya kalau kita lihat juga begitu angka 79 kemudian ada kelok-kelok itu, kita tahu bahwa itu ternyata sungai terpanjang dan berkelok-kelok itu menggambarkan dinamisnya masyarakat Indonesia bermuara ke satu arah, yaitu bagaimana menuju Indonesia baru yang lebih maju. Ya. Baik, mungkin untuk ini Pak, detail kegiatan kayak misalnya waktu upacara sendiri, mungkin ada hiburan, tadi Bapak bilang hiburan. Mungkin ada satu aja Pak, di-spill. Mungkin apa mungkin sudah ada Bapak ada, mungkin di-spill satu aja kegiatan yang mungkin menarik buat Sobat Jatim bisa. Ini langsung ke yang hiburannya, yang ditunggu oleh masyarakat. Ditunggu oleh masyarakat, karena kan juga namanya kemerdekaan ya Pak ya. Kemerdekaan ditunggu semua masyarakat pasti excited. Selain khidmatnya di upacara, juga yang ditunggu-tunggu adalah apa yang akan disiapkan oleh Pemprov Jatim dalam gelaran HUT RI ke-79 ini. Ya, Mas Fandi, jadi Sobat Jatim lainnya, bahwa kita tahu bahwa di samping upacara formalnya, kemudian ada acara-acara pengiring yang nanti ditampilkan. Salah satunya adalah mungkin sendera tari. Sendera tari itu setiap tahun temanya berganti. Nah, untuk pengibaran bendera, menjelang pengibaran bendera itu ada sendera tari yang diberi judul Perwita Suci. Perwita Suci. Itu bagaimana? Perwita Suci itu menggambarkan apa, Bapak? Jadi Perwita Suci itu begini, itu adalah menggambarkan sosok seorang putri dari Majapahit yang kemudian bisa menginspirasi dan memberikan motivasi dan semangat kepada para petinggi-petinggi kerajaan Majapahit, sehingga kemudian ada semacam rasa motivasi dari seorang Mahapatih pada waktu itu untuk kemudian mengucapkan Amukti Palapa atau Sumpah Palapa yang terkenal itu. Dan itu kemudian dorongan dan motivasi ini tidak hanya kemudian diucapkan sebagai sumpah oleh Mahapatih, tapi bagaimana kemudian di tahun-tahun berikutnya dilakukan upaya-upaya untuk mengukuhkan eksistensi dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Dan kita tahu akhirnya Majapahit mempunyai pengaruh dan luas wilayah yang boleh dikatakan sampai saat ini bahkan melebihi NKRI kan gitu ya. Jadi itu adalah salah satu apa yang dilakukan oleh seorang ratu yang kemudian bisa menginspirasi kepada para petinggi-petinggi di Majapahit ini untuk melakukan suatu hal yang menurut kita saat ini adalah suatu hal motivasi yang luar biasa, kemudian memberikan dorongan semangat bekerja untuk lebih serius, lebih maju lagi. Itu yang kemudian bisa ditangkap oleh kita dan kita masukkan di dalam tema sendera tari ini, karena kita tahu Indonesia maju, maka kita juga Jawa Timur ini sebagai salah satu provinsi yang mempunyai peran besar di dalam dinamika negara ini juga pastilah menjadi pendorong juga bagaimana menuju Indonesia yang lebih maju itu. Tentunya dengan adanya sendera tari itu pasti masyarakat sangat ini Pak, excited, ingin melihat seperti itu kan. Ya. Nah, apakah di tahun ini Pak, apakah ada seperti tahun-tahun sebelumnya kan pasti kalau tahun sebelumnya kan ada undangan dari Gerahadi untuk masyarakat umum, dan itu pasti diminati banyak, bahkan sampai waiting list berapa ribu itu saya dulu tahu Pak. Nah, apakah tahun ini ada Bapak? Ya, kalau itu kan positif ya, artinya kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa melalui upacara itu kan tidak sekedar upacara, tapi bagaimana menggugah semangat nasionalisme, tetapi juga masyarakat itu
dihadirkan langsung, bagaimana terlibat secara aktif kemudian di dalam peringatan itu, salah satunya mengikuti upacara. Karena kalau sekarang ini kan orang mengikuti upacara itu kan kadang-kadang, mohon maaf, sebagian orang itu kadang-kadang wegah gitu ya, atau salah-salahan. Tapi kita kemas bagaimana upacara ini bisa menarik publik, karena ada sesuatu hal yang kita tampilkan kepada mereka selain upacara ini, tetapi temanya adalah nyambung masih dengan tema peringatan 17 Agustus itu, sehingga paling tidak ini juga menjadi edukasi kepada masyarakat bahwa marilah kita sama-sama semua stakeholder baik pemerintah, masyarakat bersatu padu bagaimana untuk mengupayakan Jawa Timur menjadi lebih maju. Jawa Timur menjadi lebih maju, otomatis Indonesia akan menjadi maju. Karena menurut saya luar biasa Pak, Pemprov Jatim ini kayak nggak sekedar hanya merayakan sendiri di organisasi sendiri, tapi juga melibatkan masyarakat luar. Apalagi tahun lalu Pak, ini kita ngomongin tahun lalu ya Pak, kayak saya itu terharu banget kayak ada sesuatu yang diberikan oleh masyarakat yang di sekitar ya, di foto kan, di foto terus oh ini dapat hadiah dari dulu gubernur kayak gitu. Mungkin di kali ini mungkin ada ya Pak ya? Insya Allah nanti ini kan ada bagiannya tersendiri di Biro Adpim. Kalau ini sifatnya adalah tradisi baik, tradisi baik pasti kita akan lanjutkan, karena pada waktu itu Bu Gubernur, Dr. Hajah Indah Parawansa juga bagaimana sih sebetulnya membumikan, mendekatkan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov, dan ini juga pastinya akan dilanjutkan oleh PJ sekarang ya, bagaimana kemudian mendekatkan spirit ini bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat seperti tahun-tahun yang lalu. Iya, karena ini adalah budaya yang baik juga ya Pak ya. Tradisi yang baik kalau menurut saya. Iya, tradisi yang baik, kayak masyarakat dan pemerintah itu deket juga, nggak ada batasan, terus bisa merasakan vibes kemerdekaan. Yang penting itu auranya. Betul ya kan Pak, auranya. Ngomong-ngomong aura, kira-kira siapa sih Pak tahun ini gestarnya? Karena saya juga yang saya tunggu-tunggu itu Pak juga. Kalau gestar ini sekarang masih dalam saya sebetulnya kalau gestar yang kemarin itu ada Mas Wandi juga itu ya. Kita harapkan Mas Wandi itu jadi gestarnya kan. Biasanya kemarin kayak gulung kabel Pak kayaknya. Berarti pas masih digodok ya Pak. Nanti pasti pantengin aja, pasti ada info-info terkait kemeriahan. Pasti ada kejutan buat masyarakat. Iya, Semarang HUT 79 pasti di semua media ya Pak ya, apalagi medianya Pemprov juga Pak PJ Gubernur itu pasti update tentang ini semua. Bagaimana mendekatkan sebetulnya tadi yang saya katakan aura 17 Agustus ini kan kalau dilihat itu di puncaknya adalah di pengibaran dan penurunan bendera itu. Jadi kalau masyarakat itu boleh melihat dari YouTube karena kita nanti dari Dinas Infokom pasti akan menyiarkan itu juga. Tapi kalau merasakan getaran dan vibe-nya silahkan datang ke tempat tersebut. Tetapi ya karena kita tahu bahwa lingkungan itu juga dipakai untuk pasukan, kemudian ada petugas upacara sendiri, ada tamu kehormatan, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, di samping itu juga ada kelompok kesenian sendiri, maka masyarakat harus menyesuaikan juga. Nanti mungkin jumlah dan ininya akan ditentukan oleh BPP. Pasti as soon as possible ya Pak, secepatnya insya Allah akan Jatim ditunggu aja, dipantengin terus kalau ingin hadir ke upacara saya tidak tahu apakah H-7 atau H- berapa nanti akan diumumkan. Makanya Sobat Jatim harus memantau terus ya Pak ya, memantau ini. Karena dulu itu saya tahu Pak, teman-teman saya itu nggak kebagian. Dia masuk ke antrian nomor berapa, 1000 berapa gitu. Karena memang seantusias itu ternyata Pak ya. Karena juga teman-teman saya kan asli Tulungagung Pak. Di Tulungagung pun tuh juga pingin ikut disapa juga dari Pacitan sampai Banyuwangi ya. Iya, kayak ingin merasakan vibes kemerdekaan di gedung negara Gerahadi. Berarti besok itu ada 2 kali prosesi upacara ya? Ya, jadi setiap tahun itu kalau secara aturannya memang ada pengibaran, kemudian ada penurunan. Nah, di samping pengibaran tadi juga ada penampilan-penampilan yang mendukung acara itu, nanti penurunan pun demikian. Jadi ini pelaksanaannya sebelum penurunan bendera.
Ini juga ada tanda tarinya lagi disediakan oleh Disbudpar, ini berbeda ini. Kalau tadi Perwita Suci, kalau yang sekarang adalah Spirit of Mada. Ini nyambung masih dengan itunya. Yang sedetastik yang Betul. pagi tadi ya Pak ya, bagaimana Pak? Bagaimana itu perjuangan seorang Gajah Mada untuk mewujudkan cita-cita menjadi mewujudkan menjadi negara ya, negara yang mempunyai eksistensi dan pengaruh tidak hanya di dalam tapi bagaimana menjadi negara yang berpengaruh di luar negeri. Kita tahu bahwa center of gravity Jawa Timur, kemudian sumber daya yang dimiliki baik manusia, alam dan lain sebagainya sudah mendukung untuk itu. Jadi boleh dikatakan Spirit of Mada ini di samping mengedukasi adalah yang penting adalah bagaimana merupakan cerminan kepada kita sendiri, terutama pemerintah, untuk kemudian nilai-nilai dan semangat-semangat yang diwarisi oleh seorang Gajah Mada untuk mewujudkan negara yang lebih maju itu bisa terwujud, bisa bangkit kembali. Ya. Oke, berarti masih nyambung antara ini ya Pak ya, dari pagi sampai sore. Dan itu pasti Sobat Jatim yang mungkin besok tidak kebagian, jangan khawatir karena pasti disiarkan ya Pak ya. Disiarkan streaming juga ya Pak ya di Pemprov, kanal Pemprov Jatim. Jadi nggak usah khawatir misalnya yang lagi di Jakarta, lagi di luar negeri, kangen dengan suara itu boleh. Suasana Jawa Timur langsung aja ikut streamingnya ya Pak ya. Boleh melihat itu. Melihat lewat streaming. Lewat streaming malah lebih jelas nanti kita di zoom gitu kan ya Pak ya. Di zoom, penarinya di zoom. Oke Pak, baik. Ngomong-ngomong tentang kemerdekaan Pak, pastinya itu kan nggak jauh dari peran penting para pejuang. Nah, apakah di upacara nanti Pak akan diundang veteran Jawa Timur mungkin yang masih sehat sampai sekarang ini? Jadi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada mereka, kalau kami dapat info dari Dinas Sosial bahwa yang perintis dan pejuang kemerdekaan itu kan semakin tahun kan semakin berkurang ya, karena usia dan lain sebagainya. Ya, kita bisa bayangkan kalau mereka berjuang dalam kurun waktu 45-49, kalau rata-rata pada saat itu umurnya ya 20 lah sebagai seorang pemuda, ya kan sekarang sudah lebih dari 80 tahun ya. Jadi tetapi sebagai bentuk apresiasi kita dari Dinas Sosial itu juga tetap memberikan tali asih kepada para janda perintis kemerdekaan, para warakaburi. Jadi ini yang tradisi yang baik yang tiap tahun kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menyapa para veteran, kita menyapa para pejuang-pejuang bahkan janda perintis kemerdekaan. Ya kita lakukan itu di sebelum itu. Tapi kalau undangan ya memang pasti kita mengundang kalau memang janda perintis kemerdekaan dan atau pejuangnya sudah tidak ada, mungkin kepada putra atau cucunya itu ya. Kita juga ingin menghargai apa yang dilakukan oleh bapak ibu mereka, orang tua mereka, kita berikan juga sebagai suatu upaya untuk menghargai ya. Berarti ada perhatian khusus dari Pemprov untuk para veteran juga ya Pak, yang mau nggak mau kan juga mereka sangat berjasa banget. Ya, kita bisa menikmati masa seperti ini adalah enak seperti ini juga berkat. Walaupun mereka sebetulnya tidak mengharapkan itu semua, tetapi ini sebagai suatu bentuk penghargaan. Apresiasi. Kita tahu mereka bukan bekerja ya, mereka berjuang mati-matian itu secara ikhlas dan tidak main-main, yang dikorbankan itulah harta, nyawa bahkan. Betul. Dan ternyata Sobat Jatim di Pemprov Jatim ini sangat menghargai itu juga, sangat ada perhatian khusus di setiap perayaan kemerdekaan Indonesia di Jawa Timur ini. Jadi Jawa Timur itu spirit kepahlawanannya itu sudah sangat kuat. Kita tahu bahwa ada peristiwa besar juga
mempertahankan 17 Agustus, mempertahankan proklamasi 17 Agustus itu ada peristiwa besar yang mengikuti nanti di 10 November misalnya. Itu kan luar biasa itu, Pak. Ya, tidak jauh-jauh dari kantor kita kejadiannya. Depan kantor. Bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya ya, dengan juga perjuangan dari laskar-laskar perjuangan yang lain pada waktu itu. Dan ingat juga ada spirit perjuangan itu juga ada adanya keputusan, adanya dorongan dari ulama kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan resolusi jihad. Nah, itu salah satu bagaimana kemudian sampai ada peristiwa 10 November itu. Itu artinya mempertahankan kemerdekaan itu sudah sangat mendarah daging di Jawa Timur ini. Jadi jangan ragukan Jawa Timur untuk mempertahankan NKRI. Gitu. Kalau menurut Bapak, untuk Gen Z dan milenial saat ini, bagaimana cara untuk mempertahankan kemerdekaan? Dari apa, Pak? Sekecil apa kita bisa ikut bareng-bareng untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Setiap era itu pasti ada masanya, ya kan? Jadi kalau boleh saya katakan, kalau dulu berjuangnya menggunakan senjata, ya sekarang untuk memajukan bangsa ini adalah apa yang bisa diberikan kepada negara berupa kreasi, daya, prestasi, kemudian inovasi, ya, karena kita tahu Gen Z ini kan inovasinya luar biasa. Mereka sudah terbiasa berpikiran out of the box ya, dan ini perlu kita gugah. Apa yang Anda lakukan itu tidak hanya bagaimana kemudian Anda mengembangkan kapasitas diri Anda sendiri, tapi bagaimana kemudian bisa mewarnai dan bisa memberikan arti di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Luar biasa. Itu tadi Sobat Jatim ya. Hal sekecil itu, hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang di zaman modern ini, itu adalah seenggaknya kita kasihlah prestasi. Jadilah baiklah, jadi baik dulu aja lah ya Pak ya. Kalau masih belum lalu itu yang bisa kita lakukan sebagai anak muda di zaman sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah Pak, kita kembali lagi ngobrolin tentang kegiatan. Adakah kegiatan lain Pak untuk menyemarakkan HUT RI ke-79 ini di Jawa Timur? Mungkin lomba-lomba atau apapun Pak? Kalau kita lihat saat ini, tahun ini ada rangkaian rangkaian untuk memperingati proklamasi ini. Kalau bisa saya lihat di catatan catatan yang sudah kemarin sudah dibahas terkait dengan apa yang menjadi pendukung rangkaian ini, salah satunya adalah kegiatan donor darah. Nah ini kan juga pas karena kita tahu bahwa setiap tetes darah itu pasti ada yang membutuhkan, ya, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan, yang memerlukan perawatan yang lebih intensif. Ya, terkait dengan ini pas untuk itu. Yang kemudian, nah ini yang saya tadi katakan, salah satunya adalah pelepasan secara simbolis pemberian souvenir, ada sembako kepada perintis kemerdekaan, juga janda perintis kemerdekaan dan ahli waris keluarganya. Itu juga dilakukan tiap tahun. Dan kebetulan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, nanti serempak, jadi menyapa mereka-mereka yang saya sebutkan tadi dari ujung Pacitan sampai Banyuwangi, dari Surabaya sampai Malang. Jadi seluruh Jawa Timur kita bahkan juga nyebrang ke Pulau Madura, ya itu kan juga tujuannya adalah semua mereka yang ada di Jawa Timur yang telah berjasa kepada negara dan bangsa ini perlu kita sapa. Kemudian juga sebagaimana umumnya rangkaian itu ada kegiatan olahraga yang mengikuti. Nah, ini kan juga di samping menciptakan rasa spirit paling bertanding, tapi juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana di dalam suatu event olahraga itu ada sportivitas. Nah itu yang perlu, dan kerjasama ini yang perlu kemudian kita gelorakan ya, dengan berbagai macam tujuan, ya tidak hanya bagaimana sehat tetapi bagaimana
menjalin keakraban di antara stakeholder terkait. Dan yang ditampilkan kemarin itu salah satunya ada permainan tradisional. Jadi kita tahu kalau permainan tradisional ini kan banyak membutuhkan kerjasama tim. Nah, ini yang paling penting karena yang ke depan ini yang dibutuhkan adalah super tim ini. Memang ya Pak. Contohnya apa Pak? Ya ada kalau tarik tambang umum ya itu pasti mungkin ada kelompen dan lain sebagainya, ada kemudian olahraga tradisional yang lain ya. Di samping juga yang diikuti oleh olahraga yang sudah kekinian seperti voli, bulu tangkis, tenis meja dan lain sebagainya. Jadi rangkaian itu sudah terlaksana atau akan Pak? Ya beberapa kemarin launchingnya sudah, tetapi nanti mungkin ketika mencapai final begitu atau penyerahan hadiah itu mungkin diadakan pagelaran yang mungkin juga bisa dihadiri pada kesempatan ini oleh pejabat gubernur atau pejabat sekda. Iya, berarti untuk yang tadi Pak, donor darah sudah terlaksana? Ya, kalau donor darah belum, nanti kira-kira tanggal 13, mungkin insya Allah tanggal 13 ya, 13 Agustus. Itu di mana Pak? Kalau boleh tahu. Ya, kalau umpamanya ada dua memang kalau kita lakukan itu ada di PMI, kemudian seperti tahun-tahun lalu bisa juga dilakukan di Gedung Negara Gerahadi. Itu tergantung saja kesiapan dari penyelenggara mau di mana ya. Biasanya kita mobilisasi oleh Dinas Kesehatan adalah untuk ya tadi itu bagaimana memberikan arti setetes darah itu berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa tanggal 12, tanggal 15 ini juga ada kegiatan penting Mas Fandi. 12, ya, sampai 15 itu pembagian bendera secara simbolis. Ya. Di mana, Pak? Ya, nanti tempatnya secara simbolis mungkin di Gedung Binaloka di kantor gubernur ini. Ya, sebanyak 5.000 buah. Ini diberikan kepada masyarakat, juga nanti disebarkan kepada masyarakat sehingga pada hari dan tanggal 17 Agustus itu harapannya bisa mengibarkan bendera yang baru ya, semarak. Kadang-kadang kita lihat ganti benderanya gak sempat gitu loh. Benderanya sudah tidak merah putih lagi, mungkin ada gak mangkak gitu kan. Sudah tidak ada lah. Kita juga ingin menunjukkan lah ini 17 Agustus, mari kita semarakkan bersama-sama. Ini kebanggaan di mana bendera itu kita pertahankan dulu oleh pejuang-pejuang kita itu dengan darah, nyawa dan memberikan arti yang luar biasa kepada bendera itu. Dan kita sebagai generasi penerus masyarakat, kami minta sama-sama podcast juga di Jawa Timur ini nanti ada pembagian ini, tolong ketika itu diterima bisa dikibarkan, dijakkan yang baik dan dikibarkan. Dikibarkan. Itu berarti untuk semua orang aja Pak? Ya, bisa. Nanti akan dibagikan, biasanya akan di tim itu nanti dibagi beberapa OPD atau mungkin dari Bakes Bangpol akan memberikan kepada masyarakat yang ada. Ya. Oh, baik. Semarak sekali sepertinya HUT 79 RI di Jawa Timur ini, dan tentunya segala rangkaian kegiatan upacara nanti pasti akan ada woro-woronya ya Pak ya di sosial media masing-masing. Bagaimana cara mendaftarnya, apa aja rangkaian acaranya yang akan diacarakan di kegiatan upacara tersebut. Nah, baik Pak, saya terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum saya menutup podcast ini, saya ingin Pak Imam memberikan closing statement untuk Sobat Jatim di sana, Pak. Mungkin ajakan untuk menyemarakkan HUT Republik Indonesia ke-79. Ya, sesuai tema Sobat Podcast Jatim, bahwa bagaimana kemudian Nusantara baru dan Indonesia maju ini bisa terwujud adalah mari kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk menciptakan itu semua. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana kemudian spirit kemerdekaan ini membawa spirit bahwa kita seolah-olah seperti dicas kembali semangat nasionalisme kita, semangat kejuangan kita. Insya Allah kalau semangat dan spirit nasionalisme itu ada di dalam dada kita, kita akan memberikan
sumbangsih tenaga pikiran kita untuk kemajuan-kemajuan negeri ini. Dan kami mengajak seluruhnya, sahabat podcast Jatim, marilah kita bangkitkan semangat nasionalisme ini. Salah satunya adalah dengan mengikuti dan menyemarakkan 17 Agustus tahun 2024 ini. Dan semoga apa yang kita cita-citakan itu menjadi terlaksana. Dan wujudkan Indonesia yang lebih maju menjadi kenyataan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Imam Hidayat atas waktunya. Saya boleh berkunjung ke kantor Bapak. Monggo. Saya mendapatkan kapanpun bisa. Kapanpun bisa ya Pak ya. Saya sangat mendapatkan insight yang luar biasa dari Pak Imam Hidayat. Tadi ada sejarah-sejarah, lalu juga ada informasi tentang kemeriahan HUT RI ke-79, dan akhirnya Pak saya mohon undur diri, mohon pamit. Saya terima kasih banyak Pak Imam. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama Mas Wandi. Iya, dan juga untuk Sobat Jatim dimanapun kalian berada bisa untuk kirim komen apa selanjutnya topik yang akan kita bawakan. Dan pada akhirnya saya Yohanes Fandi beserta Bapak Imam Hidayat dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.